Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini Ibu akan membahas materi tentang fluida dinamis. Sebelum kita ke materi, di sini ada hal penting yang perlu kalian perhatikan, di mana ada kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar ini kalian bisa menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Di indikator pencapaian kompetensi, kalian diharapkan mampu membandingkan laju aliran fluida pada pipa yang luas permukaannya berbeda, menyimpulkan pengaruh luas aliran fluida, mempresentasikan hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Adapun sebab yang akan dipelajari pada materi fluida dinamis ini yaitu ketiga, asas Bernoulli, keempat, penerapan hukum Bernoulli, dan nanti ada contoh-contoh soal di setiap sub materi yang sudah Ibu jelaskan. Asas Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume selalu bernilai sama di setiap titik sepanjang garis lurus. Nah, jadi ini ada sebuah penampang, di mana penampang besar itu A1, kemudian penampang kecil itu A2. Di sini ada tekanan P1, kemudian juga terdapat kecepatan V1. Ini tekanan pada penampang kecil P2, kecepatan pada penampang kecil itu V2, dan di sini terdapat perbedaan ketinggian antara penampang besar dan penampang kecil. Pada penampang besar itu H1, pada penampang kecil itu H2. Sehingga pada pernyataan asas Bernoulli tadi menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume selalu bernilai sama di setiap titik sepanjang garis lurus. Jika dituliskan menggunakan formulasi, persamaan jadi seperti ini, di mana V1 ini merupakan tekanan dan setengah rho V1 ini merupakan energi kinetik persatuan volume, rho GH1 ini merupakan potensial persatuan volume. Nah, selalu sama, artinya sama dengan P2. Artinya antara di penampang A1 dengan A2 ini dia selalu sama nilai jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensialnya dia selalu sama. Sehingga berlaku juga persamaan kontinuitas. Jika kita ingin mencari V2, A1 sama dengan V1 sama dengan A2 V2. Lalu bagaimana jika untuk mencari V2? Untuk mencari V2 itu kita tinggal ubah saja persamaannya menjadi A1 dikali dengan V1 dibagi dengan A2. Baru kita bisa masukkan V2 ini ke sini jika dia V2 nya belum diketahui. Ini keterangan-keterangan yaitu P1 dan P2 merupakan tekanan di titik 1 dan 2, satuannya Newton per meter persegi. Kemudian V1 dan V2 itu kecepatan aliran di titik 1 dan 2, itu satuannya meter per sekon, dan H1 dan H2 itu ketinggian titik 1 dan 2, satuannya meter. Rho itu massa jenis fluida, kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya. Penerapan hukum Bernoulli itu terdapat pada venturometer, namun venturometer itu ada dua, yaitu yang pertama tanpa manometer dan yang kedua dengan manometer. Yang tanpa manometer itu jika kita mencari perbedaan tekanannya itu P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali dengan V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Karena dia tanpa manometer ini dia tidak terdapat perbedaan ketinggian untuk penampangnya. Jadi dia hanya dilihat pada perbedaan ketinggian fluidanya. Sehingga untuk mencari kecepatan V1 sama dengan akar 2GH dibagi dengan
A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Langsung ke contoh soal. Gambar di bawah ini menunjukkan pipa Venturi yang dilewati air. Dimana di situ ada luas penampang A1 adalah 4 kali luas penampang A2. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kelajuan air pada penampang pipa penturimeter yang kecil sebesar, jadi diketahui A1-nya 4 kali luas penampang A2, artinya A1 sama dengan 4 A2. Kemudian ketinggian fluidanya yaitu 3 cm, kita ubah menjadi meter, dibagi dengan 100, jadi 0,03 meter. Kemudian percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V2 atau kelajuan air pada penampang pipa penturimeter yang kecil. Langsung saja tadi bawah dikatakan V1 sama dengan akar 2GH dibagi dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1. 2 kita masukkan, kemudian nilai gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan hanya 0,03, kemudian A1 nya tadi 4 A2, A2 nya sama dengan A2 dikurang 1, kemudian 2 dikali 10 20, dikali dengan 0,03 sama dengan 0,6, 4A2 dibagi A2 itu sama dengan 4, kemudian 4 dikuadratkan, 4 kali 4 16, 16 dikurang 1 itu 15, 0,6 dibagi 15 sama dengan 0,04, jadi akar 0,04 sama dengan 0,2 meter per sekon. Ini sudah kita dapatkan nilai untuk mencari V1. Kemudian tadi kan ditanya V2, langsung saja kita dapat menggunakan rumus persamaan kontinuitas bahwa A1 V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 nya tadi 4A2, kemudian dikali dengan V1 nya 0,2 meter per sekon sama dengan A2. Untuk A2 nya tadi tetap A2, jadi kita anggap 1, jadi V2 sama dengan 4 dikali 0,2 sama dengan 0,8. Artinya kelajuan air pada penampang pipa penturimeter yang kecil itu sama dengan 0,8 meter per sekon. Kemudian penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu pada penturimeter dengan manometer. Jika kita ingin mencari perubahan perbedaan tekanannya, itu P1 min P2 sama dengan setengah rho zat cair dikali dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat, dimana V1 itu kita dapat mencarinya dengan formulasi akar 2GH dikali dengan rho aksen dikurang rho dibagi dengan rho, kemudian dikali dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1, dimana V1 ini laju fluida pada penampang besar, kemudian V2 itu laju fluida pada penampang kecil, kemudian A1 luas penampang besar, A2 luas penampang kecil, H perbedaan ketinggian fluida, kemudian rho Hg itu massa jenis raksa, kemudian rho massa jenis fluida. Selanjutnya kita ke contoh soal tentang penturimeter menggunakan manometer. Untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, digunakan penturimeter yang dihubungkan dengan manometer. Ditunjukkan gambar berikut, di mana diketahui luas penampang pipa besarnya adalah 4 cm persegi, sedangkan luas penampang pipa yang lebih kecil 2 cm persegi. Jika beda ketinggian raksa pada manometer adalah 30 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Gunakan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis raksa adalah 13.600 kg per meter kubik. Yang diketahui rho minyaknya 800 kg per meter
kubik, kemudian A1 nya 4 cm persegi, kita ubah menjadi meter persegi menjadi 0,04 meter persegi, A2 nya 2 cm persegi, ubah menjadi meter menjadi 0,02 meter persegi. Kemudian perbedaan ketinggian antara raksa dan minyaknya tadi 30 cm menjadi meter 0,3 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, Rho raksanya 13.600 kg per meter kubik. Ditanyanya adalah V1, dimana telah dijelaskan sebelumnya untuk mencari V1 untuk venturometer menggunakan manometer itu sama dengan akar 2GH dikali dengan Rho aksen min Rho dibagi dengan Rho dikali dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Langsung saja kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Gravitasinya itu 10, kemudian hanya itu 0,3, Rho aksennya itu yaitu Rho raksanya 13.600 dikurang dengan Rho minyaknya 800 dibagi dengan 800 dikali dengan luas penampang A1 nya 0,04, kemudian luas penampang A2 nya 0,02 kuadrat min 1, 2 dikali 10 20 dikali 0,3 itu 6, kemudian 13.600 dikurang 800 yaitu 12.800, tinggal 6 dikali 12.800 kemudian dibagi dengan ini 800 turun 0,4 dibagi 0,2, 0,04 dibagi 0,02 itu kan sama dengan 2 dikuadratkan menjadi 4 dikurang 1 sama dengan 3, jadi 6 dikali 12.800 yaitu 76.800, 800 dikali 3 2.400, 76.800 bagi 2.400 sama dengan ini akar 32 sama dengan akar 32 itu disederhanakan menjadi 4 akar 2 meter per sekon. Artinya kecepatan pada penampang besarnya yaitu 4 akar A2. Jadi kecepatan pada penampang satunya yaitu 4 akar 2 meter per sekon. Kemudian penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu pada tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran gas atau udara di dalam tabung atau pipa. Pipa pitot terdiri dari pipa venturi yang berisikan air raksa. Ujung A terbuka ke atas, sedang ujung B terbuka memanjang searah dengan datangnya udara. Jadi ini adalah skema gambaran tabung pitot. Mana ujung A itu terbuka ke atas, sedangkan ujung B terbuka memanjang searah dengan datangnya udara. Pada saat keadaan sudah setimbang, bila ditinjau keadaan di titik A dan B, ini A dan B, kecepatan di titik B itu atau VB-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena pipa mendatar, maka HA sama dengan HB, sehingga kecepatan pada VB-nya adalah 0. Perbedaan tinggi air raksa pada pipa pitot disebabkan oleh adanya tekanan di titik A dan titik B yang menyebabkan terjadinya tekanan ini. Kemudian tabung pitot itu digunakan dengan menggunakan persamaan Bernoulli itu menjadi PB plus 0 sama dengan PA, tekanan pada A ditambah dengan setengah Rho fluida dikali dengan kecepatan pada titik A kuadrat, sehingga perbedaan tekanannya yaitu antara tekanan pada titik B dan titik A nya sama dengan setengah dikali dengan Rho fluidanya dikali dengan kecepatan pada titik A kuadrat. Mengapa pada titik A? Karena tadi VB nya sama dengan 0. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa di titik B VB nya sama dengan 0, sehingga hanya dikali dengan VA. Perbedaan tekanan ini sama dengan tekanan hidrostatika fluida atau raksa
pada manometer. Sehingga untuk mencari V-nya itu sama dengan akar 2 rho Hg atau rho raksa dikali dengan G dikali dengan H dibagi dengan rho fluida. Dimana VA itu merupakan kecepatan aliran fluida titik A, satuannya meter per sekon, kemudian rho fluida massa jenis fluida yang mengalir, kilogram per meter kubik, rho raksa massa jenis raksa dalam manometer yaitu satuannya kilogram per meter kubik, kemudian H perbedaan tinggi permukaan raksa meter, kemudian G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Contoh soal, sebuah pipa Peter digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa Peter tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol, di mana besar rho alkohol itu 800 kg per meter kubik apabila beda tinggi antara kedua kaki manometer 18 cm dan massa jenis udara atau rho U sama dengan 1,2 kg per meter kubik, maka kelajuan aliran udara tersebut adalah, jadi diketahui rho udaranya 1,2 kg per meter kubik, kemudian rho alkoholnya 800 kg per meter kubik, kemudian perbedaan ketinggiannya 18 cm diubah menjadi meter jadi 0,18 meter. Gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kelajuan pada pipa Peter tadi, formulasinya adalah akar 2 rho alkoholnya dikali dengan gravitasi dikali dengan H dibagi dengan rho udara. Sehingga kita masukkan nilai yang sudah diketahui, 2 dikali rho alkoholnya dikali dengan gravitasi, kemudian dikali dengan H-nya dibagi dengan rho udaranya. Sehingga dapatlah akar 2880 dibagi 1,2 yaitu akar 2400. Akar 2400 itu sama dengan 20 akar 16 meter per sekon. Sehingga kelajuan aliran udaranya yaitu 20 akar 6 meter per sekon. Selanjutnya penerapan hukum Bernoulli yaitu pada pipa penyemprot. Prinsip kerjanya yang dilakukan yaitu dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya cairan dalam wadah ini terdesak naik ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Begitu prinsip kerja pipa penyemprot itu. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu pada gaya angkat pesawat. Jadi di sini ada sebuah sayap pesawat di mana pada sayap pesawat ini terdapat gaya atas pesawat atau F1, kemudian ada tekanan di atas pesawat ini juga disimbolkan dengan P1, ada kecepatan pada atas sayap pesawat itu V1. Nah, jika gaya pada atas pesawat itu V1, maka gaya pada bagian bawah sayap pesawat itu sama dengan F2. Kemudian kecepatan pada bagian bawah pesawat itu V2 dan tekanan pada bawah sayap itu sama dengan V2. Nah, bagaimana syarat agar pesawat dapat terangkat? Syarat agar pesawat dapat terangkat yang pertama yaitu kecepatan pada bagian bawah pesawat itu harus lebih besar dari kecepatan pada bagian atas sayap pesawat. Kemudian gayanya juga, untuk gaya pada F1 itu harus lebih besar juga dari gaya pada F2. Kemudian tekanan pada F1 juga harus lebih besar dari tekanan pada F2. Kemudian syarat agar pesawat dapat mendarat yaitu sebaliknya, V2 harus lebih kecil dari V1 dengan F1 lebih kecil dari F2, kemudian V1 lebih kecil dari V2.
Sehingga untuk mencari perbedaan gaya angkatnya itu sama dengan setengah dikali dengan rho udara dikali dengan kecepatan pada V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali dengan A. Karena tadi setengah rho dikali dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat itu sama dengan P, maka F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali dengan A. Kita ke contoh soal, yaitu sebuah pesawat mendapat gaya angkat ke atas sebesar 3000 Newton dan luas sayap total 5000 desimeter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat 50 meter per sekon, berapakah kecepatan aliran udara di bawah pesawat tersebut? Jadi diketahui gaya angkat pesawatnya sebesar 3000 Newton, luas penampangnya yaitu 5000 desimeter, kita ubah menjadi meter yaitu menjadi 5000 dikali dengan 10 negatif 2 meter persegi sama dengan 50 meter persegi. Kemudian kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat atau V2 sama dengan 50 meter per sekon. Ditanya V1. Tadi dijelaskan bahwa gaya angkat pesawat itu sama dengan setengah rho udara dikali dengan V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat dikali dengan A. Karena gaya angkat pesawatnya sudah diketahui, V2-nya juga sudah diketahui, rho udara juga sudah diketahui, kemudian luas penampang sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja nilainya. 3000 Newton sama dengan setengah dikali dengan rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik dikali dengan V2 nya sama dengan 50 meter per sekon kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali dengan luas penampangnya 50 meter persegi. Ini ibu kalikan 3000 dikali dengan ini 2 menjadi 6000, kemudian 1,2 ini kalikan dengan 50 sama dengan 1,2 dikali dengan 50 sebesar 60, kemudian 50 dikuadratkan menjadi 2500 dikurang dengan V1 kuadrat, 6000 dibagi dengan 60 yaitu 100, kemudian 2500 min V1 kuadrat, V1 kuadrat yang ingin dicari, sehingga 2500 dikurang 100 sama dengan 2400 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran udara di bawah pesawat tersebut sebesar 2400 meter per sekon. Itulah penjelasan mengenai fluida dinamis. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan. Selalu semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.